Jadi ini saudaraku, waktu api Tuhan turun, saya percaya kemuliaan Tuhan akan lebih dahsyat lagi ketika saudara menemukan orang-orang yang hidup dalam kekudusan, hidup dalam ketaatan, hidup dalam kerendahan hati dan memegang tanggung jawab kepada Tuhan. Salam semuanya, sudah diberkati oleh Tuhan. Iya, ini kan pada datang pagi-pagi mau halal bihalal ya. Iya, yang mau pergi halal bihalal kasih salam tangan mereka, salaman gitu ya, Yesus oile gitu ya. Oke, hari ini pagi ini saya mau bicara tentang saudaraku api asing, saudara. Karena hari-hari ini saudaraku ya, hari-hari ini kita sedang berbicara menyalakan api, saudara. Ya, menjaga api tetap menyala gitu ya. Dan waktu saya juga bergumul saudara, saya ngeri saudara, karena saya takut saudara baca kitab ini saudaraku, karena di tengah-tengah kemuliaan Tuhan turun, di tengah-tengah banyak orang mengalami perjumpaan Tuhan, itu ada api asing yang dipersembahkan oleh hamba Tuhan saudara ya. Nanti kita baca ayatnya. Mari saudaraku kita belajar. Ini menjadi pelajaran berharga buat kita. Begitu saya dalemin awal 1 kali 2 kali saya baca, saya tuh ngeri karena saya bilang saya takut Tuhan gitu ya. Karena apa? Semakin saya baca Tuhan bilang baca lagi, baca lagi. Begitu saya baca lagi, saya mulai ngerti kayak kebenaran itu menyingkapkan saya supaya saya jangan ada di situ gitu saudaraku. Jangan sampai kita datang ke gereja, jangan sampai kita sedang menyalakan api lalu ada di bawah kita, dalam hidup kita itu ada api asing yang kita persembahkan. Dan itu bahaya sekali saudaraku. Mari kita belajar firman Tuhan. Imamat 10 ayat 1 sampai 3 berkata kematian Nadab dan Abihu. Ya, kemudian anak-anak Harun, Nadab dan Abihu masing-masing mengambil perbaraannya, membubuk api ke dalamnya serta menaruh ukupan di atas api itu. Dengan demikian mereka mempersembahkan ke hadapan Tuhan api yang asing yang tidak diperintahkannya kepada mereka. Maka keluarlah api dari hadapan Tuhan lalu menghanguskan keduanya sehingga mati di hadapan Tuhan. Berkatalah Musa kepada Harun, inilah yang difirmankan Tuhan, kepada orang-orang yang karib kepadaku kunyatakan kekudusanku, dan di muka seluruh bangsa itu akan kuperlihatkan kemuliaanku. Dan Harun berdiam diri. Saudara lihat gambarnya saudara. Ada, lihat begitu tuh dia Nadab dan Abihu mempersembahkan api asing, api Tuhan turun langsung menyambar mereka mati saudara. Nah saudara, saya akan ajak perbandingkan dari ayat tadi terjemahan baru kepada firman Allah yang hidup. Dia berbunyi begini. Tetapi Nadab dan Abihu, putra-putra Harun, menaruh api yang tidak suci ke dalam perbaraannya, dan juga menaruh kemenyan di atas api itu lalu mempersembahkan ke hadapan Tuhan. Perbuatan itu berlawanan dengan perintah Tuhan. Maka keluarlah nyala api dari hadirat Tuhan menghanguskan mereka sehingga mereka mati. Musa berkata kepada Harun, inilah yang dimaksud Tuhan ketika ia berfirman, aku akan menyatakan diriku kudus di antara mereka yang menghampiri aku, dan aku akan dipermuliakan di hadapan segenap bangsa. Harun terdiam, ia tidak dapat mengucap sepatah kata pun. Saudaraku, kalau ngelihat ini, kenapa ada di Imamat 10 ayat 1 sampai 3 saudaraku, itu ada di Imamat 9 saudara. Latar belakangnya terjadi di sini saudara ya. Latar belakang ya, Imamat 9 ayat 23-24. Masuklah Musa dan Harun ke dalam kemah pertemuan. Setelah keluar mereka memberkati bangsa itu, lalu tampaklah kemuliaan Tuhan kepada segenap bangsa itu. Dan keluarlah api dari hadapan Tuhan lalu menghanguskan korban bakar dan segala lemak di atas mezbah. Tak kalah seluruh bangsa itu melihatnya, bersorak-sorelah mereka lalu sujud menyembah. Nah, saya akan ceritakan kalau saudara baca dari Imamat 9, itu para imam sedang ditasbihkan saudara. Para imam itu lagi
pentasbisan hamba-hamba Tuhan gitu saudaraku ya. Lalu waktu Musa masuk ke dalam kemah pertemuan terus memberikan persembahan, dikatakan api Tuhan itu turun saudaraku. Api Tuhan itu turun membakar semua, dan api selalu berbicara tentang kehadiran Tuhan. Alkitab ngomong api itu berbicara kehadiran Tuhan. Di dalam perjanjian lama Elia mempersembahkan korban ya, waktu membunuh nabi-nabi Baal, api turun saudaraku. Waktu di dalam perjanjian baru hari Pentakosta, Tuhan turun melalui lidah-lidah api. Roh Kudus turun melalui lidah-lidah api. Jadi kalau ngomong kita, saya percaya saya ngomong tentang api, saudara semua menangkap. Karena ini tadi nggak ada orang baru, semua penduduk tetap di sini. Amin. Orang lama yang sudah bertahun-tahun duduk di kursi ini. Ada amin? Jadi kalau saya bicara tentang api, ini berarti kehadiran Tuhan, saudaraku, kehadiran Tuhan, di mana waktu pentasbisan hamba-hamba Tuhan itu, Nadab dan Abihu adalah dua orang anaknya Harun, saudaraku, yang baru kali itu ditasbiskan jadi hamba Tuhan, jadi imam, saudaraku. Lalu di sana dikatakan waktu kemuliaan Tuhan turun, itu jemaat itu bersorak-sorai, lalu mereka sujud menyembah. Coba bayangkan saudara, kalau saudara berada di sebuah gedung, misalnya di Southern Stadium itu ya, terus ribuan orang berkumpul, kemudian ada kemuliaan api Tuhan turun, itu sorak-sorainya pasti itu membuat gedung itu akan goncang, saudara. Nah, pada saat kemuliaan Tuhan turun, saudaraku, lalu nih, ya tadi di dalam imamat yang 10, itu tiba-tiba si Nadab dan Abihu, saudaraku, dia bawa api, saudaraku. Sudah apinya Tuhan sedang turun, dia ambil api yang tidak diperintahkan Tuhan. Ya, dia ambil terus disulutkan begitu, saudara. Jadi inilah api Tuhan nyambar bunuh mereka, saudara. Jadi saudaraku, apa sekarang saya mau ajak saudara belajar apa itu api asing, saudara. Ya, ini yang mengerikan sekali, saudaraku, menurut saya karena melalui kehidupan kita bawa kepada masa sekarang ini kan, memasuki sumber yang tidak diperkenankan Tuhan. Itu dikatakan memberontak karena aturan tuh. Oleh sembarangan menghadapi, apalagi ketika kemuliaan Tuhan turun, ya, yang tidak disuruh. Jadi dikatakan ya, sebagai imam dan hukumnya memasukkan kemenyanyiannya dilakukan oleh imam besar. Hadirat Tuhan turun, kemuliaan katakan ini dua imam yang Tuhan, ini peringatan buat kita. Siapa hamba Tuhan di sini? Siapa banyak murid Tuhan? Oke. Percaya Tuhan di sini? Oke, jadi ini firman buat saudara dan saya. Bukan cuma orang yang sedang pelayanan di mimbar. Ada amin nggak? Tapi kalau imam ini ditasbiskan, ini antara lain adalah para pelayan Tuhan yang pelayanannya di mimbar ini, termasuk yang sedang bicara. Ya, saudaraku dikasih oleh Tuhan. Lalu saudaraku, apa itu api asing ya dimaksud? Itu dikatakan saudaraku, kalau di dalam Alkitab penuntun hidup yang berkelimpahan itu dijelaskan bahwa Nadab dan Abihu itu sedang dibawa pengaruh alkohol. Saya percaya di sini tidak ada yang minum-minuman, ya kan? Nggak ada yang minum alkohol sampai mabuk kan di sini? Jadi saya tanya ngomong, Tuhan, kalau saya ngomong tentang nggak ada yang minum alkohol, saya yakin di sini tuh nggak ada. Terus apa sih maksudnya Tuhan gitu? Apa sih maksudnya, kan saya juga nggak minum alkohol, saudaraku ya. Saya nggak minum alkohol, saya nggak ngerokok begitu ya. Jadi kayaknya saya lewat lah gitulah, aman gitu ya. Tetapi ternyata saudaraku, makin dalam saudaraku dibahas tentang orang yang sedang di bawah pengaruh alkohol, itu orang yang sedang banyak melakukan hal-hal yang cemar itu, saudara. Yang cemar tadi VOP ya. Dalam Kolose 2 nanti saudara baca sendiri. Itu di situ ada aturan yang duniawi tadi, membedakan antara yang duniawi dan yang ilahi. Keinginan duniawi atau keinginan yang ilahi. Tadi VOP kita baru dengar. Di situ dikatakan ya ada dosa. Ya, dosa, ketidakkudusan melalui apa? Motivasi hati, pemikiran manusia, kedagingan, emosi-emosi yang tidak suci. Itu dikatakan itu kayak api asing, saudara. Jadi waktu kemuliaan Tuhan, saudara perhatikan, kalau kita bawa kepada zaman sekarang ya, semakin saudaraku, semakin kita waktu ada kemuliaan Tuhan datang, saudaraku, kita nggak boleh sembarangan.
Apalagi hari-hari ini saudaraku ya. Hari-hari ini kemuliaan Tuhan sedang turun, banyak orang sedang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Datang sama Tuhan itu nggak boleh sembarangan. Ada amin nggak? Jelas Tuhan menuntut kekudusan, itu perintahnya adalah mutlak saudaraku ya. Mutlak perintahnya Tuhan, imam-imam, hamba-hamba Tuhan, para pelayan jemaat, pelayan Tuhan, jemaat Tuhan harus memiliki hidup yang kudus. Nah, jadi ini cemar saudaraku ya. Cemar, api yang asing itu kecemaran, kedagingan yang kita bawa-bawa, bahkan motivasi saudara. Motivasi apalagi sekarang ini saudaraku, di mana media-media sosial begitu banyak informasi yang beredar, berita-berita yang begitu mudah. Kita Bapak Gembala ngomong beracun gitu ya. Karena supaya saudara kita enggak menelan memakan yang beracun, saudaraku, sama kita, ayo kita Alkitab kita, kenali Alkitabmu yang asli saudaraku. Karena akan banyak, saya ngomong ini, saya coba tanya sama teman hamba Tuhan di Indonesia, bagaimana menurut pandangan Bapak ini tentang berita-berita yang sedang berita sekarang ini ya, itu sedang Kristen progresif gitu. Nggak apa-apa diomong karena di sana juga sudah banyak ngomongin ya, Kristen progresif gitu ya. Jadi begitu ini pengajarannya kan saudaraku, dan hamba Tuhan ini cuma ngomong, lah Alkitab kan sudah ngomong bahwa akhir zaman itu akan ada banyak pengajaran-pengajaran palsu gitu ya. Jadi fokus kamu, katanya fokus kita ini jangan fokusnya ke sana, tapi mari fokus kenali dengan Tuhanmu dengan benar gitu. Karena itu memang harus terjadi gitu ya. Tetapi waktu kita mengenal ya, waktu kita mengenali Alkitab kita mengenali ada hadirat Tuhan dalam hidup kita, saya percaya setiap kita nanti berdoa minta supaya kepekaan bisa membedakan mana sih saya lagi posisinya lagi di, ada api asingkah dalam hidup kita, ada kecemaran-kecemarankah yang aku bawa ketika aku datang sama Tuhan. Ya entah itu saudaraku, kecemaran itu banyak, dosa itu juga banyak, bukan bilang dosa itu kecil, dosa itu abu-abu, tidak bisa. Saudaraku ya. Jadi motivasi, yang tahu motivasi kita datang ke Tuhan dan kita sendiri. Kamu mau pelayanan untuk apa? Juga kita sendiri yang tahu. Jadi kita ini melihat sambil belajar ini, menggali ini, saya hati saya dan bahaya sekali saudaraku. Temukan beberapa yang sepertinya saudara ya. Saya langsung bertobat Tuhan, makanya saya ngakui di sini. Kita amin. Jadi kita ini kan kecenderungan saudaraku tadi, kecenderungan daging kita kan pengennya yang enak-enak, pengen yang cemar, pengen yang pokoknya yang nyaman, gitu ya, pengen yang pokoknya yang santai lah gitulah, pengennya yang enak-enak, pengennya yang pokoknya yang di luar keinginannya Tuhan. Kadang-kadang kita itu sebagai manusia itu pengennya di luar apa yang di dunia aja gitu. Kita nggak ngikirin apa yang dipikirkan Tuhan, saudara. Seringkali kita mikirin cuma kesenangan kita sendiri. Kita mikirin apa yang menyenangkan hati kita, apa yang menyenangkan diri kita, tanpa kita memikirkan Tuhan. Pernah nggak sih saudara itu nggak peduli sama Tuhan? Pernah nggak ngalamin? Kok hidup aku kayaknya aku nggak peduli ya sama Tuhan? Padahal saudaraku, Tuhan selalu mempedulikan kita, tapi tindakan kita, iya kita kan datang rajin ke gereja, menara doa gitu ya. Ya menara doa Sabtu, Minggu, tengah minggu, ya jam doanya itu non-stop, semua 24 jam, semua online saudaraku ya. Lain api supaya Bapak Gembala api tidak boleh padam, api doa pujian tidak boleh padam. Tetapi di tengah-tengah api itu yang membahayakan saudaraku, kalau dalam diri kita itu ada kecemaran, ada ketidakkudusan, ada ketidakmurnian, ada pengen ya, saudara pengen viral. Misalnya, aku mau kerjain ini supaya aku diakui. Ini Nadab dan Abihu itu lagi sorak-sorai itu, saya yakin dia merasa bangga sekali karena dia sebagai imam yang diurapi gitu ya, imam yang diurapi, jadi merasa, aku paling berharga, aku paling dekat dengan Tuhan. Ya, jadi
berlaku seperti itu, saudaraku. Jadi bisa jadi kita yang ada di mimbar-mimbar ini sering bisa nggak berpikir bahwa aku yang the best gitu. Bisa berpikir kayak gitu nggak? Bisa, saudaraku. Jadi hati-hati, ini saya lagi ngingetin diri saya juga gitu ya. Jadi saudaraku dikasih oleh Tuhan, waktu kita membawa api asing di hadapan Tuhan, jelas saudaraku itu keinginan yang ada di duniawi dan keinginan yang ada di dalam diri kita. Belum tentu apa yang menjadi keinginan kita itu keinginannya Tuhan. Jadi yang cemar-cemar ini, yang dosa-dosa ini, saudaraku, kalau saudara sadar ya, saya begitu kebenaran itu menyingkapkan, saya satu-satu saya minta ampun Tuhan, minta ampun saudara. Banyak kali kita tuh pengen diakui orang loh saudara. Kita tuh haus pengakuan. Kita pengen orang tuh bilang, kamu tuh ya yang paling cantik, kamu udah kalau nggak ada kamu gereja ini nggak jalan. Tapi saudara dikasih oleh Tuhan, kalau nggak ada saya nih, nggak ada nih. Bahaya nggak? Bahaya. Saya ngomong, walaupun Bapak Ibu Gembala nggak ada di sini, ibadah tuh tetap jalan. Karena apa? Ada Yesus. Amin. Gereja ini ada Yesus. Amin. Jadi nggak boleh ada satupun dari antara kita berkata, kalau nggak ada saya nih nggak jalan nih. Nggak bisa kayak gitu. Karena apa? Saya percaya dari awal saya bergabung di gereja ini, Tuhan yang tuntun gereja ini. Ya pelan-pelan dulu awal-awal Bapak Ibu Gembala itu standby di tempat. Begitu anak-anak didiknya mulai bertumbuh, mulai bisa dipercaya, mulai bisa ditinggal, beliau enjoy aja tinggalin kita. Lihat gereja tetap jalan kan? Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, waktu saudaraku kecemaran, ya api asing, motivasi-motivasi yang salah di dalam kita datang sama Tuhan itu berbahaya saudaraku. Mungkin nggak akan kelihatan mendadak mati begitu disambar petir gitu, ya disambar petir mati, bukan gitu. Mungkin ada ya kisah ini kan jadi pelajaran buat kita. Tetapi saudaraku, bisa jadi kalau sudah ada membawa api asing sama Tuhan, saudara pelayanan kita, hidupmu nggak mengubahkan orang lain. Tapi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, itu kita tolak rame-rame ya dalam nama Yesus ya. Apa? Kita ini belajar dari membawa api asing ini dari Nadab dan Abihu ini supaya menjadi pelajaran berharga kita. Waktu kita datang sama Tuhan, mari kita datang dengan hati yang tulus, ya dengan hati yang murni. Aku tuh pengen cuma nyenengin Tuhan, aku tuh mau ngelakuin Tuhan, aku tuh cuma mau nyembah Tuhan, aku ke gereja aku mau ketemu Tuhan. Saya percaya kalau setiap kita datang ke gereja, aku cuma pengen ketemu Tuhan, yang lainnya nyusul belakangan, ya karena prioritas kita adalah ketemu Tuhan ke gereja. Jadi kalau ke gereja dengar firman, pujian, penyembahan sampai akhir, saudara nggak ngalami Tuhan lewat saudara. Saudara pulang dari sini keluar dari tempat ini nih, saudara kan bebannya kan sama, hidupnya akan sama terus. Tapi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, waktu ketemu Tuhan, mari saudaraku tinggalkan kecemaran, tinggalkan keinginan duniawi. Kemudian kemarahan, kepahitan, ketidaksenangan, dan itu saudaraku, itu bisa menjadi api asing yang kita bawa ya, sambil kita melayani kita buat dosa, sambil kita melayani kita selingkuh, sambil melayani kita ngelayanin juga yang di sana, apalagi yang punya pacarnya banyak begitu ya. Tapi di sini nggak ada ya. Tapi saudaraku dikasih oleh Tuhan. Jadi banyak banget saudaraku, kita dengar ya, kita dengar bahwa banyak saudaraku. Makanya jangan sekali lagi saudaraku ya, jangan mengandalkan hamba Tuhan, jangan ngefans sama hamba Tuhan, ngefans sama Yesus. Satu, Yesus itu contoh dan teladan ya, karena waktu kita ikuti Yesus, kita jatuh letak. Tapi kalau engkau ngefans atau hamba Tuhan, sekali waktu hamba Tuhan itu jatuh semua, jatuh juga. Saudaraku dikasih waktu makin kesini saudaraku ya, saya mulai menyelidiki ke Tuhan. Kalau ada motif tidak berkenan di hadapan Tuhan, kalau pemikiran yang muncul atau kesombongan sadari saudaraku ya, yang kita tidak supaya berdoa supaya Roh Kudus itu memberikan kita pekaan gitu. Aku ini, keinginanku ini memuliakan Tuhan gak sih? Keinginanku ini Yesus dimuliakan gak sih? Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sekarang kita melihat ya, kalau tadi saya ngomong api Tuhan itu lambang dari kehadiran Tuhan.
para imam, para pelayan Tuhan, orang-orang percaya harus membawa spirit melayani mutlak, itu satu kekudusan. Ya, karena waktu Tuhan di Imamat 10 ayat 3 tadi berkata, saudaraku ya, berkatalah Musa kepada Harun, inilah yang difirmankan Tuhan kepada orang yang karib kepadaku, kunyatakan kekudusanku, dan di muka seluruh bangsa itu akan kuperlihatkan kemuliaanku, dan Harun berdiam diri. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jadi kepada orang yang karib kepadaku akan kunyatakan kekudusanku. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, waktu kita kembali melihat kekudusan itu harus menjadi spirit yang mutlak ya. Saudara, ikut Yesus itu kudus, bukan kudis. Ikut Yesus itu nggak boleh ada cemar ya. Kudis, suci, kudus dan suci. Itu yang kita mesti datang ya, datang kepada saudara ya. Kudis jadi kudus. Ya, yang kudis jadi kudus deh ya. Jangan yang kudus jadi kudis. Jangan dibalik, saudara ya. Jadi Ibrani 12 ayat 14 nanti saudara baca di situ ya. Dikatakan gini, Ibrani 12 ayat 14 ya, kalau tidak ada seorang pun yang dapat ketemu Tuhan, melihat Tuhan tanpa kekudusan. 1 Petrus 1:16, kuduslah kamu sebab Tuhan Allahmu kudus. Jadi betul saudaraku, Allah kita itu kudus. Dia tidak kompromi dengan kecemaran, saudara. Jadi anak-anaknya, orang-orang percaya harus mengikuti teladannya. Karena dia kudus, dia sudah menguduskan kita, maka kita harus melanjutkan untuk hidup kita kudus. Ketaatan, ya, Yohanes 14 ayat 15. Itu Yesus telah memberikan keteladanan bagaimana dia taat mengikuti Bapaknya, ya, turun ke bumi, kemudian sampai mati di atas kayu salib. Bahkan hari ini kita rayakan kebangkitannya Tuhan, kan saudaraku dikasih oleh Tuhan. Jadi ketaatan itu mutlak, saudara ya. Saudaraku, kalau kita mau menjadi imam pelayan Tuhan, kemudian mau menjadi orang percaya kepada Yesus, itu mutlak kekudusan itu harus ada. Ketaatan itu harus ada. Kerendahan hati, Yesus telah membuktikan dia Raja, dia Tuhan. Segala kekayaannya, surga adalah punyanya dia, tapi dia turun ke bumi merendahkan dirinya, bahkan sampai mati di atas kayu salib untuk saudara dan saya. Rendah hati dan selalu mendahulukan orang yang rendah hati itu, saya percaya kita semua udah tahu ya, antara orang yang rendah hati atau yang rendah diri. Harusnya tahu bedanya ya. Orang yang rendah diri itu minder karena citra dirinya belum pulih. Tapi kalau orang rendah hati, saudara, orang rendah hati itu tahu siapa dirinya di hadapan Tuhan, dan engkau memandang dirimu seperti Tuhan memandang kita. Lalu kita dengan sesamanya mulai melihat, kamu juga berharga di hadapan Tuhan. Nggak merasa dirinya paling dekat sama Tuhan, nggak merasa diri antara sekian banyak orang. Memang saudara dan saya yang ada di ruangan ini adalah dipilih oleh Tuhan. Masih banyak di luar di sana yang belum masuk ke ruangan ini. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Jadi waktu ke spirit yang mutlak kita butuhkan, waktu api Tuhan turun, itu adalah kekudusan, ketaatan, kerendahan hati, tanggung jawab, saudaraku. Setiap kita, saya percaya kita ini adalah orang-orang yang bertanggung jawab. Amin gak? Bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan percayakan sama kita. Saat ini coba masing-masing lihat, apa sih Tuhan yang sedang Tuhan berikan saya tanggung jawab. Satu, tanggung jawab untuk menggembalakan. Setiap kita tinggal di rumah majikan-majikan kita, ada orang-orang yang belum kenal Tuhan. Tuhan sedang beri engkau tanggung jawab untuk mengembalakan mereka, jadi contoh dan teladan buat mereka, menjadi kesaksian bagi mereka. Dua, saudaraku, Tuhan sedang memberikan kita tanggung jawab kepada lingkungan di mana kita tinggal. Ya, nggak cuma di majikan, tetapi lingkungan pergaulan kita. Ya, yang bisnis, yang bekerja, semua sedang diberikan. Apa lagi? Diberikan tanggung jawab, waktu semua 24 jam. Kita pakai 24 jam itu. Nggak ada. Aku nggak bisa bangun, aku nggak bisa, aku nggak bisa doa. Semua punya alasan. Kalau cari alasan. Tetapi kalau kita sama Tuhan, semua manusia itu diberikan waktu 24 jam. Bagaimana kita bertanggung jawab mengelola waktu yang ada. Oke, kemudian berikutnya talenta, ya.
kemampuan, saudaraku sedang diberikan tanggung jawab yang punya kelebihan-kelebihan dalam hidup kita. Ada ya? Berapa banyak saudara bisa melihat dirimu punya kelebihan? Siapa banyak punya kelebihan? Enggak yakin juga ini ya. Ini pada enggak yakin punya kelebihan nih. Jadi saudara yang enggak angkat tangan ngelihatnya kurang terus gitu. Haleluya, Tuhan Yesus buka mata kami semua untuk melihat bagaimana karya Tuhan punya lebih kelebihan-kelebihan yang ada dalam diri kita itu luar biasa. Kalau nanti makanya nih ya, sekretaris, gembala ini kalau saudara ikutin pengajaran di sini itu akan ada tes-tes, saudara. Akan ada tes-tes yang membuat kita mengetahui di mana talenta kita, di mana kita punya 5 jawatan, di mana kita punya tes-tes itu. Makanya jangan ikut kom ya, yang belum ikut kom baru dibuka kelas ini yang baru ya, yang belum ikut ikut kom. Jadi ada banyak training-training di tempat ini yang akan mengajar kita, akan membawa kita mengetahui setiap potensi-potensi yang ada yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Sehingga waktu engkau mengetahui potensi mana yang kau miliki, kelebihan yang mana, itu yang akan sama kita supaya apa? Itu digali, bertumbuh lalu menjadi berkat. Amin. Apalagi saudara Tuhan sedang lagi beri Bapak keuangan, ya, uang percayakan tanggung jawab setiap bulan sekian ya, 1 bulan bisa 120 gitu ya, karena kan kursnya naik terus gitu. Naik terus, waduh Tuhan, ini bulannya nanti aja ya Tuhan, karena kursnya lagi ini. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, awas ya, itu api asing yang saudara bawa sama Tuhan. Tapi saudaraku, tanggung jawab sederhana yang sedang Tuhan berikan sama kita, bagaimana kita mengelola dan kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Kepercayaan, tugas-tugas yang dipercayakan oleh gembala kulmu ya. Saya lagi dipercaya sama Bapak Ibu gembala gitu ya, dan saya mulai megang dengan tanggung jawab gitu, dengan rasa tanggung jawab, selesaikan sampai tugas selesai. Nah saudaraku, kalau saya ngomong saya di mana-mana diberikan tanggung jawab, puji nama Tuhan, kasih karunia Tuhan turun sehingga aku menyelesaikannya. Saya dipindah ke sana sini, tugas Mongkok, Yunlong, mana-mana gitu ya saudara, waktu itu masih ada. Bahkan di ibadah ini saya dipindah kemana-mana, karena apa? Saya tahu saya harus melakukan, saya diberikan tanggung jawab, saya harus selesaikan sampai selesai. Nggak ada kata mundur di tengah jalan. Amin ya. Kul ini loh, cuma 2 orang, payah-payah bawa itu masak. Nah saudara, jadi waktu saya mulai pegang tanggung ya, lakukan segala sesuatu, berikan tugas, diberikan kepercayaan, bukan dengan tanggung jawab seperti untuk Tuhan. Amin. Saudaraku, waktu api Tuhan turun, saya percaya kemuliaan Tuhan akan lebih dahsyat lagi ketika saudara menemukan orang-orang yang hidup dalam kekudusan, hidup dalam ketaatan, hidup dalam kerendahan hati dan memegang tanggung jawab kepada Tuhan. Saya percaya, saudara, saya sangat percaya api asing akan nyingkir. Ya, api asing, kecemaran sudah tidak penting, saudara ya. Dulu waktu saya muda, saya pengen hal-hal yang macam-macam, saudara ya. Pengen ini, pengen kawin, pengen nikah, pengen punya pacar, pengen kaya gitu ya. Itu dulu waktu saya muda, saudara ya. Kan sekarang saya tambah dewasa ya, jadi saya tambah bijak, saudara ya. Tambah bijak, saudaraku. Jadi makin tua jangan tambah muda, tua-tua makin jadi ya. Tetapi makin tua kita makin bijak, makin tua kita makin mengenali diri, mengenali caranya Tuhan bekerja. Jadi saudaraku yang masih muda-muda, tunggu waktunya. Tapi kalau dari muda Anda ini mulai bijak, saya percaya sudah tua akan bertambah-tambah bijaknya. Jadi saudaraku dikasih oleh Tuhan, waktu saya saya ini ngomong ini, Tuhan, ini saya bertambah usia, kenapa kok rasanya banyak keluhan-keluhan yang muncul begitu ya. Terus saya ngomong sama Bapak Ibu Gembala kan, Ibu, ya sudah jangan dipikirin gitu. Begitu saya mulai dirasa-rasa begitu ya. Terus enggak tahu saya enggak ngomong kepada yang lainnya. Banyak orang datang mengeluh tentang kesehatannya, mengeluh tentang usianya sudah bertambah, banyak keluhan muncul dalam tubuhnya. Lalu saya bilang, aduh, lihat, saya bilang, Tuhan tuh kayak memberi saya ngomong, kamu lihat, memang di usia-usia yang bertambah itu nggak bisa diingkari bahwa kita itu akan mengalami namanya manusianya merosot gitu, kekuatannya mulai merosot begitu ya. Dan saya bilang, dan itu wajar gitu. Dan itu normal gitu ya. Kecuali Yosua dan Kaleb walaupun 80 tahun, kekuatannya 45 tahun gitu kan.
Tapi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, secara fisik itu mempengaruhi. Dan saya dengar lagi adik saya dari Indonesia ngeluh lagi tentang kesehatannya. Begini dan begitu keluhan, saya bilang, Dek, kita itu sama. Karena usia bertambah, kita punya faktor usia bertambah, lalu semua keluhan muncul. Tapi saya ngomong, bagaimana kita bisa menerima keadaan itu dengan ucapan syukur, lalu menjaganya, ya ga? Menjaga lagi dengan pola hidup yang sehat, begitu ya. Ya udah doa, udah pokoknya macam-macam, udah deket sama Tuhan, begitu, udah dengar suara Tuhan. Tetapi saya percaya, waktu kita makin bertumbuh dewasa, hati kita menjadi makin bijak. Kita akan bisa mengenali mana yang duniawi, mana yang ilahi. Kemudian mana yang menyenangkan Tuhan, mana yang tidak. Mana yang penting, mana yang tidak. Itu pasti akan keluar dari hati kita untuk memahami hal-hal yang kita hadapi. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya percaya pagi hari ini semua datang sama Tuhan, ya, membawa kekudusan sama Tuhan. Kalau engkau melihat Tuhan, kok aku enggak kudus ya, hari-hari kemarin tuh Tuhan aku enggak kudus. Tapi kau dengar pagi ini, mari datang sama Tuhan. Karena saudaraku, buat orang yang berdosa enggak mau bertobat, api Tuhan turun akan menghanguskan, mematikan. Tetapi kalau api Tuhan turun kepada orang-orang yang mau datang dan bertobat, Tuhan akan sucikan dan murnikan, kuduskan kita semua. Mari datang sama Tuhan, yuk kita orabas.